Saudara-saudara sekalian, musibah itu akan merasa berat ketika kita anggap itu adalah satu problem. Tapi bagi para anbiya wal mursalin, bahkan seperti level Nabi Ayub, itu ketika beliau diuji oleh Allah, musibah itu bukanlah semata-mata dia merasakan sebagai musibah, bahkan itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Dan ini susah untuk mensematkan hal itu dalam diri kita. Sedikit-sedikit sambat itu karena kita merasakan itu. Nah, bagi kita yang memang kena musibah betul, misalnya orang yang kita cintai, yang kita senangi, keluarga kita, ayah, bunda kita, kemudian meninggal dunia, tentunya itu memang benar-benar musibah. Maka Allah katakan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebetulnya tidak hanya mati saja, orang sakit pun juga sebetulnya kena musibah. Maka kalau dengar orang sakit, juga sebetulnya disunahkan untuk membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, setelah kita mendapatkan musibah, pasti kita harus muhasabah, introspeksi, mawas diri. Ya Allah, Engkau berikan ujian atau musibah berupa sakit seperti ini, barangkali ini adalah cara Engkau untuk menghancurkan dosa-dosaku, untuk mengangkat derajatku. Engkau punya cara seperti ini. Kalau sudah muhasabah seperti itu, insya Allah itu musibah akan menjadi ringan. Dan ketika musibah itu datang kepada orang yang beriman, itu adalah ujian. Ketika musibah datang kepada orang yang mukmin tapi mempunyai dosa besar, yaitu fasik, maka ini adalah bagian daripada teguran atau jeweran. Dan yang ketiga, ketika musibah datang untuk orang-orang yang maksiat, orang-orang kafir, maka masuk kategori sebagai apa? Azab atau siksa. Nah, endingnya supaya ketika kita mendapatkan musibah, kemudian kita muhasabah, setelah muhasabah akan datang yang namanya mahabbah, cinta kepada sang pemberi musibah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan mahabbah, yang sesungguhnya harus diiringi dengan sebelumnya mendapatkan ujian-ujian. Dan ini sudah diberikan kepada Nabi dan para Rasul, apalagi kita sebagai manusia biasa. Yang terakhir, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir saya ingin sampaikan, hidup ketika ringan kalau dia bisa menerapkan 3 hal. Yang pertama taholli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga endingnya adalah tajalli. Taholli pakai ho, mengkosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Tahalli pakai hak, mengisinya dengan perbuatan yang baik. Tajalli ini endingnya. Hikmah daripada kita bertaholli dan tahalli adalah tajalli, merasa kita dengan Allah itu sangat-sangat apa? Sangat-sangat nikmat, sangat-sangat dekat, mendapatkan anugerah seperti sudah berada di dalam surga. Ini orang yang sudah bisa menikmati apa? Tajalli. Taholli, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, meri, iri, dengki, hasud, sombong, takabur, hilangkan. Musibah bisa kita nikmati kalau itu kita ngilmuni. Kalau kita bisa ngilmuni musibah, maka musibah yang menimpa kita apapun itu bisa menjadi anugerah bagi kita, karena kita menganggap itu adalah cara mahabbah kita kepada Allah, dan Allah pun juga mempunyai cara untuk cinta kepada kita.